Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan di segala urusan. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan coba membahas mengenai materi yang sangat mendasar sekali ya. Materi ini sangat mendasar, tetapi bisa dikatakan banyak orang yang mengabaikannya atau bahkan mungkin ada yang tidak menyadarinya bahwa mereka sudah banyak melakukan kesalahan di awal. Baik, materi kali ini adalah mengenai Windows Explorer yang ada di laptop atau PC ya. Kalau di handphone kalian itu biasanya namanya adalah File Manager. Ini adalah tampilan Windows Explorer ya. Jadi ketika kalian membuka laptop kalian menemukan logo seperti ini nih yang kuning di bawah, itu tandanya kalian masuk ke dalam Windows Explorer. Apa itu Windows Explorer? Windows Explorer mudahnya itu adalah file manager gitu ya, versi PC gitu. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai apa fungsi dari folder ya. Kemudian bagaimana kita membuat folder dan untuk apa kita membuat folder dan seperti apa nanti langkah-langkahnya ya. Jadi apa yang kita lihat di sini ya, ini adalah bagian dari file-file yang tersimpan di dalam hard disk ya. Semua ini terbagi-bagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama di sini ada local disk C ya. Kalau kalian melihat di komputer kalian ada local disk C, ini berarti bahwa ini adalah bagian hard disk yang menyimpan sistem operasi. Apakah itu Windows 7 ya, Windows 8, Windows 10, Windows 11 dan lain sebagainya. Jadi semua sistem operasi dan juga aplikasi dia tersimpan di dalam local disk C. Kemudian ada lagi yang dia mempunyai dua partisi ya. Misalnya ada local disk C dan juga local disk D. Ya, yang di tempat saya ini dia tidak ada local disk D ya. Biasanya kalau ada local disk D itu dia untuk khusus menyimpan data ya. Karena saya menggunakan SSD yang kapasitasnya kecil ya. Jadi saya cukup untuk menyimpan sementara saja, yaitu file-file yang saya simpan di dalam dokumen. Tapi ini adalah kebiasaan yang sebenarnya tidak baik ya. Jadi ketika kalian menyimpan di dalam dokumen, ini kebiasaan yang kurang baik. Kenapa? Karena dokumen ini bagian daripada sistem ya. Sehingga jika kalian menyimpan data di dokumen dan ketika sistem terkena oleh virus misalnya ya, atau harddisknya rusak gitu ya, maka file-file yang ada di dokumen ini akan hilang, akan rusak juga otomatis gitu ya. Maka kalian jangan biasakan menyimpan di dokumen. Jika terpaksa maka bolehlah, tapi sifatnya bukan untuk selamanya ya, untuk sementara saja. Jadi kalian harus rajin-rajinnya untuk membackup data. Baik, kita akan langsung ke materi mengenai folder ya. Kalian lihat di sini, ini ada banyak icon berwarna kuning seperti ini. Ini yang disebut sebagai folder ya. Jadi folder ini untuk apa? Folder ini untuk menyimpan file-file penting kita. Jadi ibaratkan dia adalah rumah ya. Maka di rumah itu biasanya ada di rumah itu misalnya ada kamar-kamar ya biasanya ya. Misalnya di sini. Di sini saya masuk ke kamar misalnya daftar nilai informatika. Saya masuk ke sini, maka di sini hanya ada file saja, yaitu file mengenai nilai-nilai informatika gitu ya. Kemudian misalnya saya masuk ke misalnya silent farm. Nah, di sini pun ada file-file yaitu mengenai foto-foto yang saya simpan tentang kegiatan di silent farm. Kemudian misalnya saya buka Grow Up Solution.
Nah, di sini kita lihat. Di sini ada beberapa folder lagi di dalamnya. Nah, misalnya ada folder les, folder medali, folder pin, folder software, folder website, dan lain sebagainya. Ini kenapa saya buat lagi folder? Karena saya ingin memisahkan beberapa file. Ya, apakah dia file yang masuk ke dalam kategori medali atau les gitu ya, atau pin dan lain sebagainya. Sehingga eh, apa namanya? Dengan kita memiliki folder semacam ini, proses pencarian data itu akan lebih mudah. Kemudian file-file akan tersimpan lebih rapih ya, tidak acak-acakan di mana-mana gitu. Dan ketika kita ingin membukanya di suatu saat nanti, 1 bulan kemudian misalnya gitu, saya tinggal buka dokumen dan cari nama foldernya, kemudian saya buka dan saya tinggal buka saja mana yang akan saya buka gitu ya. Seperti itu. Gimana caranya? Kita membuat sebuah folder, caranya adalah misalnya kita mau membuatnya di dokumen saja ya. Kita mau buat dokumen. Maka saya tinggal klik ini bagian atas new folder ya. Atau bisa juga klik kanan di sini ya. Klik kanan di bagian putih ini nih. Kemudian pilih new, kemudian folder. Ini sama aja ya. Kalian bisa dari sini atau dari sini ya. Saya ulangi ya. Kalian bisa klik di sini, klik, kemudian akan muncul new folder dan tinggal kita kasih nama di sini misalnya data penting aku misalnya gitu ya. Atau bisa juga klik kanan di sini, kemudian new folder, sama ya. Ini data penting kamu misalnya gitu ya. Oke. Nah, ini adalah folder. Artinya ketika saya memberikan nama folder ini, orang lain tidak boleh membuka ini gitu ya. Ini adalah privacy kita misalnya. Nah, sekarang setelah kita punya rumah data kita sebutnya, maka kita akan buat folder di dalamnya. Misalnya, saya membutuhkan folder, saya klik kanan ya di sini, kemudian new folder. Misalnya di sini adalah data foto, gitu ya. Saya bikin lagi di sini, klik kanan, new lagi, folder, misalnya data pekerjaan, gitu ya. Kemudian new lagi, folder, misalkan data tugas, misalnya. Kemudian new lagi, folder data film. Nah, maka folder-folder ini bagikan kamar kita atau misalkan bagikan lemari ya. Ada lemari khusus baju, lemari khusus celana ya dan lain sebagainya. Maka kita sangat penting untuk membuat sebuah folder seperti ini. Ya. Nah, nanti kalian misalnya menyimpan data ya. Pekerjaan apa atau tugas ya. Tugasnya di sini misalnya saya ingin memecah lagi di sini. Maka tugasnya saya membuat lagi folder misalkan tugas matematika misalnya ya. Kemudian saya buat lagi tugas informatika. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di dalam folder itu bisa terdapat folder-folder lagi ya. Di dokumen, kemudian saya buat folder ini kan, di dalamnya ada folder lagi, dan kemudian di data tugas ada folder lagi. Baru nanti di dalamnya kita simpan filenya gitu. Apakah file tugas ini berupa Microsoft Word gitu ya, atau PDF dan lain sebagainya, atau gambar, kalian bisa masukkan sesuai dengan daripada atau penamaan daripada folder ini. Sehingga ketika kalian nanti menyimpan atau mencari data, kalian akan mudah. Contohnya ya, misalnya saya menggunakan Microsoft Word ya. Nah, seperti ini. Misalnya saya mengerjakan sebuah tugas ya, misalnya laporan resume pelajaran informatika seperti ini ya misalnya. Kemudian saya misalnya perbesar, kemudian seperti ini. Nah, gitu ya. Ini hanya contoh saja ya. Ceritanya saya sudah membuat sebuah dokumen. Maka ketika saya simpan file, kemudian save as ya.
maka saya akan cari folder saya. Folder saya ada di mana? Dokumen, kemudian di sini ada data penting aku di sini. Maka saya tidak langsung menyimpan, saya akan mencari folder yang saya tadi sudah buat ya. Data penting aku saya buka, kemudian saya masuk ke data tugas, kemudian karena tugasnya informatika, saya masuk ke tugas informatika, baru di sini saya kasih nama ya, laporan resume pelajaran informatika, atau kalian bebas memberi nama yang lainnya. Dan saya save, kemudian saya close ya. Maka ketika saya mau membuka lagi komputernya, misalnya saya buka dokumen, saya sangat mudah, saya tinggal buka dokumen, kemudian saya tinggal cari folder data penting aku. Ketika saya buka, kemudian data tugas informatika, maka akan muncul filenya. Dan saya tinggal buka, selesai, gitu ya. Nah ini fungsi daripada apa namanya memiliki folder masing-masing ya. Jadi nanti kalian ketika misalnya mengerjakan sesuatu, biasakan membudayakan untuk membuat sebuah folder. Maka di sini pentingnya manajemen file ya, seperti itu. Ya mungkin sementara itu dulu ya untuk basic ya, bisa dikatakan ini dasar yang sangat-sangat penting dan mudah-mudahan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, membiasakan membuat folder masing-masing dengan nama sendiri dan juga menyimpan file sesuai dengan nama foldernya ya, sehingga kalian akan mudah mencari atau mengedit file yang ingin kalian edit seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika misalnya ada pertanyaan, kalian boleh komen dan tanyakan apa yang kalian tidak pahami. Dan juga misalnya kalian ingin menambah istilahnya tutorial ya mengenai manajemen file ini, kalian bisa coba komentar dan kira-kira apa kesulitannya, nanti kita coba bahas sama-sama. Itu saja mungkin, mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Itu saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.